salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video yang sebelumnya berkaitan dengan bagaimana menuliskan naskah yang kita akan gunakan sebagai tugas akhir, yaitu skripsi yang kita ajukan dalam penelitian kita. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dalam penelitian kuantitatif. Antara penelitian kuantitatif dan kualitatif tentunya nanti akan ada perbedaan dari bagaimana kita akan menuliskan atau menuangkannya sebagai isi dalam bab 1, yaitu di latar belakang masalah. Kalau untuk sistematikanya isinya akan sama. Bab 1 itu akan berisi latar belakang masalah dan juga yang kedua adalah berisi tujuan dan manfaat dari penelitian kita. Nah, lalu bagaimana kita menuangkan latar belakang masalah? Nah, ini yang akan bagian penting yang perlu kita pahami. Bagaimana cara kita menguraikan latar belakang masalah dalam penelitian kuantitatif. Hendaknya ketika kita mau menguraikan penelitian kuantitatif, di latar belakang masalah yang akan kita tuliskan itu adalah sebagai fokus permasalahan yang kita ajukan. Nah, tentunya karena kita memfokuskan pada topik atau konsep tertentu, maka kita perlu juga mengumpulkan data-data atau fenomena yang terjadi di lapangan berkaitan dengan konsep yang kita ajukan. Kemudian konsep atau fenomena yang kita kumpulkan tadi ini akan kita gunakan sebagai perbandingan antara bagaimana harapan yang seharusnya ataupun dasolen dan juga bagaimana fenomena atau kenyataan yang sudah kita kumpulkan tadi sebagai dasennya. Nah, selanjutnya ketika kita menampilkan data-data atau fenomena yang relevan tadi itu sebagai data pendukung bahwa kemudian penting loh meneliti judul yang diajukan oleh teman-teman sebagai peneliti. Oleh sebab itu dalam latar belakang permasalahan itu harus menguraikan dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian semakin mengerucut pada fokus konsep yang kita ajukan dalam penelitian. Oleh sebab itu kalau kita gambarkan dalam latar belakang masalah ini sebenarnya berbentuk seperti piramida terbalik begitu ya. Jadi yang besar kan di awal ya, dimulai dari yang hal umum kemudian semakin mengerucut ke hal-hal yang sifatnya lebih khusus. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah mengajukan dengan paling tidak gambaran latar belakang permasalahan yang sudah kita uraikan tadi, sebagai pembaca itu kemudian akan tergiring pada fokus penelitian secara khusus yang diajukan oleh peneliti. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk mengumpulkan bagaimana fenomena dan data-data yang ada di lapangan berkaitan dengan konsep penelitian yang kita ajukan. Nah, di sini adalah paling tidak komponen-komponen atau poin-poin yang bisa kita uraikan dalam menyusun sebuah latar belakang masalah di bagian bab 1 naskah skripsi. Nah, pertama perlu kita uraikan ini sebagai pengantar ya, secara umum yang nantinya akan mengarahkan pada variabel tergantung kita. Jadi isikan dulu pengantar secara umum dan ini secara singkat saja sebelum kita masuk pada variabel tergantung atau dependen dari judul yang kita ajukan. Kemudian teman-teman bisa setelah masuk pada variabel tergantung berarti kita mau masuk pada kondisi dasolen atau harapannya, jadi gambaran bagaimana secara teoritis bagaimana harapan-harapan kebanyakan orang dari norma-norma masyarakat, kemudian nilai-nilai secara sosial, jadi bisa berupa undang-undang juga karena itu nilai-nilai menjadi bagian dari yang seharusnya ya, yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, itu masukkan sebagai rangkaian dasolennya, kan begitu. Nah, boleh kemudian di sini kita mengungkapkan pengertiannya, kemudian aspeknya. Ini harus ya. Jadi kita ungkapkan pengertiannya, aspeknya, ciri-cirinya, bentuk, dimensi, dan gejalanya. Ketika tidak ada aspek ya boleh, maksudnya ciri-ciri, kemudian boleh ke dimensinya, boleh ke gejalanya. Setelah kita menguraikan secara teoritis dari pengertian, aspek, kemudian harapan dari variabel tergantungnya, kemudian kita mau membandingkannya
dengan keadaan yang ada di lapangan, data-data atau fakta-fakta yang relevan. Nah, ini dijadikan sebagai dasennya yang akan kita bandingkan. Ternyata secara harapannya itu berbeda dengan yang ada di lapangan. Nah, ini menjadi bagian penting kenapa kemudian variabel ini perlu untuk diajukan untuk dilakukan penelitian. Nah, komponen yang selanjutnya, sebelum kita masuk pada variabel bebas atau independen, maka pada variabel tergantung tadi bisa juga kita tambahkan dari data-data yang ada di lapangan berupa hasil wawancara. Jadi di sini ya bisa menjadi dasennya berupa hasil dari observasi dan wawancara. Kemudian ketika ke variabel bebas atau independen, kita jelaskan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel independen atau tergantungnya. Nah, harapannya salah satu faktor ini tadi adalah variabel bebasnya, sehingga di sini benang merahnya lebih terlihat bahwa ternyata ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel tergantung, karena dimulai dari benang merah yang kita dapatkan salah satu faktornya adalah pada variabel bebas. Artinya kita punya dasar untuk menentukan bagaimana kedudukan variabel bebas dan ataupun variabel independen dari variabel tergantung yang kita ajukan. Selanjutnya setelah itu kita menjelaskan variabel bebas atau independennya, baik berupa pengertiannya sama ya, kemudian gejalanya, ciri-cirinya. Nah, itu kemudian kita fokuskan pada dinamika dari variabel bebas ke variabel tergantungnya. Nah, kalau kita gambarkan, misalnya di sini ada contoh kita mau melakukan penelitian hubungan dukungan sosial dengan subjective well-being pada perawat. Maka ketika kita menggunakan piramida terbalik tadi, kita menjelaskan secara umum konteksnya, yaitu kita menjelaskan perawat, bagaimana perawat itu, bagaimana pekerjaan perawat. Nah, ini secara singkat saja. Kemudian apa yang akan dialami oleh perawat terkait dengan pekerjaannya, misalnya dia akan rentan mengalami apa. Nah, ini salah satunya adalah SWB. Maka kita sudah mulai fokus pada variabel tergantung pada penelitian kita. Nah, kemudian di sini kita menjelaskan ya pengertiannya, kemudian kita menjelaskan aspeknya, menjelaskan ciri-ciri pada variabel tergantung kita, yaitu dalam hal ini adalah SWB. Nah, setelah itu kita gambarkan gambaran dosolennya, berarti berkaitan dengan harapan pada SWB si perawat tadi. Setelah itu kita jelaskan fakta atau data yang ada. Jadi harapannya perawat itu memiliki kondisi yang bagaimana, namun kenyataannya yang bagaimana. Nah, ini sebagai dasennya yang akan kita perbandingkan dengan dasolen yang sebelumnya. Nah, pada dasen ini bisa kita masukkan dari data-data yang ada di lapangan atau berita-berita, kemudian bisa berupa hasil wawancara dan hasil penelitian yang terdahulu. Selanjutnya kita jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi variabel tergantung, dalam hal ini SWB. Harapannya salah satunya adalah dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini kemudian menjadi variabel bebas kita, sehingga kita jelaskan fokus pada dukungan sosial setelahnya. Nah, jadi setelah ini menjelaskan pengertiannya, kemudian aspeknya, dan ciri-cirinya misalnya atau indikatornya. Nah, itu boleh dimasukkan di penjelasan di sini secara singkat. Kemudian masuk pada dinamika VB dan PT kita. Jadi menjelaskan secara singkat dinamika dukungan sosial mempengaruhi subjective well-being. Nah, ini didukung dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, pada latar belakang masalah, teman-teman itu kemudian mengakhirinya dalam sebuah rumusan penelitian, sehingga ketika kita sudah menjelaskan dinamikanya dalam latar belakang masalah, akhiri latar belakang masalah itu dengan rumusan penelitian bahwa akhirnya peneliti itu akan mengajukan penelitian berkaitan dengan dukungan sosial dengan subjective well-being pada perawat. Ada di sini itu dengan rumusan masalah. Kemudian pada latar belakang masalah sudah diakhiri dengan rumusan penelitian. Bagian lain pada bab 1 adalah tujuan dan manfaat. Nah, tujuan ini diharapkan sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Ketika tadi rumusannya adalah untuk melakukan penelitian dukungan sosial dan SWB, maka tujuannya adalah untuk
melihat hubungan antara dukungan sosial dan SWB tadi, atau untuk mendalami bagaimana pengaruh hubungan sosial dengan SWB tadi. Nah, yang selanjutnya pada bab 1 di penelitian kuantitatif adalah manfaat. Nah, dalam manfaat ini teman-teman perlu menuliskan apa manfaat secara teoritis. Jadi berguna untuk perkembangan teori yang mana ataupun disiplin ilmu yang mana. Kemudian setelah manfaat teoritis, teman-teman mengajukan manfaat ketika penelitian ini berjalan secara praktisnya itu apa. Maka harapannya ada kompetensi yang dikembangkan secara praktis ketika penelitian ini sudah dilakukan nantinya. Dengan tema dukungan sosial SWB, maka tentunya pembaca itu kemudian meningkatkan bagaimana dukungan pada perawat, karena ini akan mempengaruhi gambaran subjektif well-being si perawat itu sendiri. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai apa yang bisa kita tuangkan dalam bab 1 pada naskah skripsi atau tugas akhir penelitian teman-teman yang akan disusun dalam perkuliahan penyusunan proposal penelitian untuk kuantitatif. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.